Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-128, 129 dan 130 dari surah Al-An'am, yaitu yang menerangkan tentang jin yang zalim dan juga manusia yang zalim, keadaan mereka di hari kiamat atau di hari akhirat. Seperti apa mereka di hari kiamat kelak? 3 ayat ini menerangkan tentang keadaan mereka. Rupanya mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang dahsyat, dan siksaan yang ditetapkan ke atas mereka bukan bersifat sementara, tetapi siksaan yang ditimpakan ke atas mereka, kemudian mereka menjalaninya untuk selama-lamanya, yaitu mereka dibenamkan ke dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya. Apa kaitan antara ayat ini dengan ayat yang sebelumnya? Kaitannya jelas sekali, karena apabila ada orang-orang beriman dan ada orang-orang kafir, dan ini menjadi pembahasan sebelum ini, kemudian umpamanya orang-orang beriman adalah para nabi dan para rasul, kemudian mereka diutus kepada kaum mereka, dan terkhusus Nabi Muhammad diutus kepada seluruh manusia, bukan hanya bangsa manusia tetapi juga bangsa jin, supaya beriman kepada Allah. Maka ada yang beriman kepada kebenaran yang disampaikan oleh Rasul, yaitu Allah sebagai Tuhan, kemudian adanya hari akhirat sebagai hari pembalasan dan seterusnya. Ada yang beriman tetapi ada juga yang kafir. Maka manusia menjadi 2 kelompok. Ada kelompok orang beriman, ada kelompok orang-orang kafir. Nah, kelompok orang-orang kafir dari kalangan manusia sebenarnya mengikuti syaitan dari kalangan jin. Nah, sudah kita terangkan sebelum ini bahwasanya datuk syaitan dari kalangan bangsa jin itu adalah iblis. Yang mengikuti jejak iblis dari keturunan iblis dari kalangan bangsa jin adalah syaitan. Allah telah terangkan sebelum ini bahwasanya musuh setiap nabi itu, dan Allah telah menetapkan bahwasanya setiap nabi itu memiliki musuh dari kalangan syaitan, yang syaitan itu jenis
manusia dan syaitan dari jenis jin. Ini disebutkan di dalam ayat yang ke-112 sebelum ini. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Dan demikianlah kami telah menetapkan bagi setiap nabi itu musuh, yaitu musuh tersebut adalah syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan dari kalangan jin. Berarti ada yang beriman, ada yang kafir dari kalangan manusia, kemudian ada juga yang beriman dari kalangan jin, yaitu yang mau mendengarkan kebenaran dan mengikutinya, karena bangsa jin itu juga mampu mendengarkan dakwah yang disampaikan oleh para nabi. Maka apabila mereka mendengarkan kebenaran yang disampaikan oleh para nabi, kemudian mereka mengikutinya, mereka beriman. Maka dari kalangan bangsa jin ada yang beriman dan ada yang tetap mengikuti iblis dalam kedurhakaan kepada Allah. Maka mereka adalah syaitan-syaitan dari kalangan jin. Allah menerangkan dalam ayat yang akan kita pelajari ini, yaitu keadaan orang-orang yang zalim atau orang-orang yang kafir, baik itu dari kalangan bangsa manusia ataupun dari kalangan bangsa jin, nanti di hari kiamat mereka itu akan disiksa dengan siksaan yang dahsyat, yaitu dibenamkan ke dalam api neraka dan mereka akan berdiam di sana selama-lamanya. Maka ayat ini adalah ayat yang merupakan peringatan sekaligus juga adalah ancaman. Maka jangan sampai tergelincir wahai manusia sehingga kamu mengikuti langkah-langkah musuhmu, yaitu syaitan. Yang dahulunya syaitan itu dari kalangan bangsa jin, tetapi sekarang ini sudah ada pula syaitan dari kalangan bangsa manusia. Maka berhati-hatilah kamu, karena apabila tidak berhati-hati maka kamu akan tertipu dan terpedaya. Maka tergelincirlah kamu ketika menjalani hidup di dunia, maka nanti siksaan yang abadilah yang akan kamu terima di hari akhirat. Kemudian menyesal ketika itu, penyesalan yang terlambat. Jadi ayat ini ayat peringatan dan sekaligus ia adalah juga ancaman. Isi ancamannya adalah siksaan yang dahsyat dan abadi apabila melakukan kezaliman. Kezaliman yang paling besar adalah kemusyrikan. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Orang-orang kafir adalah orang-orang yang melakukan kezaliman. Kezaliman adalah penganiayaan terhadap diri sendiri, karena dengan perbuatan yang dilakukan ketika di dunia, yaitu tidak mau mengikuti kebenaran, maka membawa diri teraniaya di hari akhirat untuk selama-lamanya. Inilah 3 ayat yang akan kita pelajari, dan kaitan dengan ayat sebelumnya bermakna masih lagi kaitannya tentang kumpulan orang-orang beriman dan kumpulan orang-orang kafir. Tetapi karena sebelum ini disebutkan juga bangsa jin, maka kumpulan orang-orang beriman dari kalangan manusia dan kumpulan yang kafir dari kalangan bangsa jin, mereka itu adalah orang-orang zalim. Maka yang zalim akan disiksa di hari akhirat. Sekarang kita akan pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Namun sebelum itu kita akan membacanya terlebih dahulu, kemudian menerjemahkannya secara harfiah. Tujuannya apabila kita membaca kita dapat pahala dari setiap huruf yang kita baca. Mudah-mudahan pahala itu adalah berupa kebaikan-kebaikan. Di antaranya mudah-mudahan kebaikan yang akan kita terima, yaitu diterangkan fikiran kita, khususnya selama pengajian tafsir ini,
kemudian disucikan hati kita, sehingga makna yang terkandung di dalam ayat-ayat yang kita pelajari ini mudah bagi kita untuk memahaminya. Kemudian berikutnya, mudah-mudahan Allah berikan lagi kebaikan, yaitu berupa pertolongan, sehingga mudah pula bagi kita untuk mengamalkannya. Kemudian mudah-mudahan dengan pengajian tafsir, dengan penjelasan yang lebih panjang dari ayat, maka kita akan lebih dekat kepada kandungan ayat, sehingga kita merasakan kenikmatan di dalam hidup, karena kita senantiasa dibimbing dan ditunjuki oleh Allah melalui firman-firman-Nya yang suci ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jin qad istakthartum minal ins wa qala awliya'uhum minal ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru mathwaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Ya ma'syaral jinni wal ins alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu shahidna 'ala anfusina wa gharrathumul hayatud dunya wa shahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Allah berfirman, wa yauma yahsyuruhum jami'a, wa yauma, dan ingatlah ketika hari, karena yauma itu berbaris di atas, bermakna apabila dia berbaris di atas, ada yang membuatnya berbaris di atas. Nah, apa yang membuatnya berbaris di atas tidak tertulis di sini, tetapi difahami, yaitu ada kata kerja perintah, yaitu uzkur. Uzkur maknanya ingatlah, maka terjemahannya dan ingatlah. Yauma, hari atau waktu. Yahsyuruhum, Allah mengumpulkan mereka, menghimpunkan mereka. Siapa mereka yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan adalah bangsa jin dan bangsa manusia sekali, karena kedua bangsa ini akan diminta pertanggungjawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Jami'a, semuanya dari kalangan bangsa jin dan bangsa manusia tanpa terkecuali. Ya ma'syaral jin, wahai golongan jin. Allah bertanya, dan pertanyaan itu ditujukan kepada bangsa jin. Tadi bangsa manusia dan bangsa jin, tetapi pertanyaan di pangkal ayat ini ditujukan kepada bangsa jin. Qad istakthartum minal ins. Qad istakthartum, sungguh kamu telah banyak, minal ins, dari manusia. Maknanya sungguh kamu telah banyak menyesatkan manusia, menyesatkan bangsa manusia. Nanti ada lagi tafsirannya, nanti kita akan tambah dalam pengajian tafsir. Sekarang kita terjemah saja dahulu. Wa qala awliya'uhum minal ins. Wa qala, dan berkata, awliya'uhum, kawan-kawan mereka. Kawan-kawan mereka, mereka siapa? Mereka bangsa jin. Dan berkata kawan-kawan mereka, minal ins, dari kalangan manusia. Oh, rupanya bangsa manusia itu ada yang berkawan dengan bangsa jin. Bangsa jin itu ada yang berkawan dengan manusia. Di sini yang menjawab adalah bangsa manusia. Tadi Allah bertanya kepada bangsa jin, yang menjawab bangsa manusia. Nanti kita akan bahas dalam tafsir.
Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd. Rabbana, wahai Tuhan kami, istamta'a, telah menikmati, telah membuat senang, ba'duna, sebahagian kami, bi ba'din, dengan sebahagian yang lain. Sebahagian kami membuat sebahagian yang lain menjadi senang, menjadi nikmat. Sebahagian-sebahagian, yaitu bangsa jin membuat senang bangsa manusia membuat senang bangsa jin ketika di dunia. Apa maknanya ini membuat senang ini? Nanti kita akan terangkan. Wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana. Wa balagna, dan kami telah sampai, ajalana, kepada ajal kami, yaitu kepada penghujung waktu yang telah ditentukan. Alladhi ajjalta lana, yang telah engkau tentukan bagi kami. Yang dimaksudkan adalah ajal kami telah sampai. Ajal yaitu penghujung. Kalau ajal dari hidup adalah kematian, itu adalah ajal. Kemudian apabila kehidupan dunia, ajalnya sampai apa? Sampai kiamat. Kalau dah kiamat, habis sudah waktu yang ditentukan untuk hidup di dunia. Maka berikutnya adalah hari akhirat, hari pembalasan. Dan kami telah sampai kepada waktu yang telah engkau tentukan bagi kami, yaitu sekarang kami sudah berada di hari akhirat, hari pembalasan. Maka terserah engkaulah ya Allah, terserah engkaulah yang akan menetapkan apa saja ke atas diri kami. Dulu kami ketika di dunia, sebagian kami memberikan kenikmatan kepada sebahagian yang lain, yaitu kami melakukan kezaliman dan membantu dalam melakukan kezaliman, dan kami menikmati kezaliman itu ketika di dunia. Menikmati dengan apa? Dengan hawa nafsu. Maka Allah pun menjawab, qala an-naru mathwaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah. Qala, telah berkata Allah Subhanahu wa taala, an-naru, api neraka itu, mathwaakum, tempat kediaman kamu. Karena ajal telah sampai, yaitu sampai ke hari akhirat, hari pembalasan, maka disampaikan kepada mereka, api neraka itu sebagai tempat kediamanmu, khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya, illa masya Allah, kecuali apabila Allah menghendaki. Kecuali apabila Allah menghendaki, bermakna ada peluang bagi mereka untuk keluar dari api neraka, kecuali apabila Allah menghendaki. Nanti kita akan bahas dalam tafsir. Apakah maksudnya ada peluang pula bagi mereka untuk keluar dari api neraka? Padahal sebelumnya sudah disebutkan tempat kamu adalah api neraka kekal selama-lamanya. Disebutkan kekal sebelumnya. Kemudian diikuti pula dengan perkataan kecuali apabila Allah menghendaki. Seakan-akan ada pula peluang untuk keluar dari api neraka. Ini apa maksudnya ini? Ini pengajian tafsir yang akan menjelaskannya. Inna rabbaka hakimun alim. Inna, sesungguhnya, rabbaka, Tuhanmu, hakimun, maha bijaksana, alim, maha mengetahui. Kita ulang dari pangkal ayat. Dan ingatlah hari Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka semuanya. Wahai golongan jin, kamu telah banyak menyesatkan manusia. Dan berkatalah sahabat-sahabat mereka atau kawan-kawan mereka dari kalangan bangsa manusia, wahai Tuhan kami, sebahagian kami telah mendapatkan kenikmatan dari sebahagian yang lainnya, dan kami telah sampai kepada ajal yang telah Engkau tentukan bagi kami. Allah berkata, api neraka itu sebagai tempat kediamanmu, kekal di dalamnya selama-lamanya, kecuali Allah menghendaki lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ayat berikutnya,
Wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Wa kadzalika, dan demikianlah, nuwalli, kami jadikan kawan penolong ba'dadh zalimin, sebahagian orang-orang yang zalim itu, ba'dan, ke atas sebahagian yang lain. Jadi sebahagian menolong sebahagian yang lain karena mereka kawan berkawan, tolong menolong sesama kawan, tetapi dalam kezaliman. Bima kanu yaksibun, disebabkan karena apa-apa yang mereka kerjakan. Apa yang mereka kerjakan dahulu di dunia? Menipu, memperdaya melalui perbuatan sihir, perbuatan syirik, dan lain sebagainya. Kononnya akan menyembuhkan penyakit orang lain, sebenarnya hanya mau mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Kononnya supaya laris perdagangan manusia, diberikanlah jampi serampah, diberikanlah azimat tangkal, dan lain sebagainya, hanya menipu orang lain untuk mendapatkan keuntungan dunia yang tidak seberapa. Maka bangsa manusia minta bantu kepada bangsa jin. Bangsa jin pun juga membantu bangsa manusia. Bangsa manusia meminta bantuan kepada bangsa jin pun juga meminta bantuan kepada bangsa manusia. Saling minta bantuan. Apa keinginan bangsa jin? Keinginan bangsa jin, sesatkanlah kawanmu sesama manusia itu. Itu keinginan bangsa jin. Keinginan bangsa manusia pula, wahai bangsa jin, kamu ini bisa bergerak cepat, maka bantulah kami. Ini ada orang datang jumpa saya ini, mobilnya hilang, kendaraannya hilang. Di mana berada sekarang mobilnya itu, kendaraannya? Tolong beritahu saya, supaya saya dapat upah dari pekerjaan saya ini. Maka bangsa jin pun menjawab, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Akhirnya bangsa jin diperintah oleh bangsa manusia diperintah oleh bangsa jin, saling bantu membantu di dalam melakukan kezaliman. Ya ma'syaral jinni wal ins, wahai ya ma'syar, wahai segolongan atau kumpulan, wahai kumpulan al-jin, bangsa jin, wal ins, bangsa manusia. Alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati. Alam ya'tikum, apakah belum datang kepadamu rusulun, rasul-rasul, minkum, dari kalangan kamu. Kalau kepada bangsa jin adalah dari kalangan bangsa jin, ada utusan-utusan yang menyampaikan dakwah kepada mereka. Bangsa manusia ada juga utusan-utusan, rasul-rasul yang diutus kepada bangsa manusia. Yaqussuna alaikum, yaqussuna, menyampaikan, alaikum, kepadamu, ayati, ayat-ayatku. Jadi utusan itu diutus oleh Allah, rasul-rasul itu diutus oleh Allah untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. Wa yunzirunakum, dan memperingatkan kepadamu atau menyampaikan peringatan kepadamu tentang liqa yaumikum hadza. Liqa, pertemuan, yaumikum, pertemuan pada hari ini, hari kamu, hadza, ini, hari ini maknanya hari akhirat, hari pembalasan. Yaitu para rasul menyampaikan peringatan, wahai manusia, kalau dari kalangan manusia, wahai bangsa jin, dari kalangan bangsa jin, sesungguhnya kamu nanti akan bertemu dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang kamu lakukan selama hidup di dunia. Itu sudah diperingatkan. Maka berhati-hati kamu selama hidup di dunia ini. Ayat ini berupa pertanyaan, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberikan peringatan kepadamu tentang pertemuan hari ini, pertemuan harimu ini, yaitu hari kamu
bertemu Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang kamu lakukan selama hidup di dunia. Apa jawaban mereka? Qalu syahidna ala anfusina. Qalu, mereka menjawab, syahidna, kami menyaksikan ala anfusina, atas diri kami sendiri. Ya, kami bersaksi bahwasanya Rasul-Rasul telah diutus dan mereka telah menyampaikan kepada kami ayat-ayat-Mu ya Allah, dan mereka telah menyampaikan kepada kami peringatan berupa hari pertemuan ini. Wa gharrathumul hayatud dunya, wa gharrathum, dan menipu mereka al hayatud dunya, kehidupan dunia. Jadi kehidupan dunia menipu mereka. Lebih khusus kesenangan hidup dunia menipu mereka. Wa syahidu ala anfusihim, wa syahidu, dan mereka bersaksi ala anfusihim, atas diri mereka sendiri. Bukan orang lain yang bersaksi atas diri mereka sendiri yang bersaksi atas diri mereka sendiri. Annahum kanu kafirin, annahum, sesungguhnya mereka, kanu, adalah mereka itu, kafirin, betul-betul kafir kepada Allah. Jadi mereka sendiri yang bersaksi bahwasanya mereka kafir. Maka untuk mereka siksaan, yaitu siksaan yang dahsyat di dalam api neraka selama-lamanya. Nah, ini dia 3 ayat yang menerangkan tentang keadaan orang-orang yang zalim, yang disebut juga sebagai orang-orang kafir di hari kiamat kelak. Dan bukan hanya dari kalangan bangsa manusia, tetapi juga dari kalangan bangsa jin. Disebut 2 sekali bangsa manusia dan bangsa jin karena 2 bangsa ini rupanya di dalam kezaliman, di dalam kekufuran, tolong menolong, bantu membantu, sehingga ketika mereka hidup di dunia, mereka telah saling menikmati bantuan dari yang lain di dalam melakukan kezaliman. Jadi menikmati juga, digunakan kata menikmati, tapi menikmati kejahatan, menikmati kemaksiatan. Inilah dia 3 ayat yang menerangkan tentang keadaan yang zalim, baik itu dari kalangan bangsa jin atau bangsa manusia di hari kiamat. Sudah berlakukah perkara ini sekarang? Belum lagi, sekarang ini masih kehidupan dunia. Kiamat belum terjadi lagi. Tetapi akankah terjadi seperti yang diterangkan ini? Pasti terjadi. Mengapa? Sebab yang menceritakannya adalah Allah yang mengetahui perkara yang akan datang. Mengapa diceritakan kepada kita hari ini sebelum kiamat itu berlaku? Supaya menjadi pelajaran. Tidak juga menjadi pelajaran, itu keterlaluan. Terlalu. Karena banyak hari ini manusia yang tertipu, terpedaya, maka melakukan kezaliman, memusuhi kawan sendiri, tenggelam dalam kepentingan duniawi, akhirnya melakukan keburukan dan kejahatan. Tak lagi nampak akhlak-akhlak mulia, akhlak-akhlak tercela, balikkan meja umpamanya dan lain sebagainya. Mengapa saya sebut balikkan meja? Mendapat sambutan karena ada kejadian yang cukup luar biasa pada hari ini dan sungguh memalukan. Ini adalah bukti nyata bahwasanya kezaliman telah berlaku. Mungkin bantu-membantu dalam perkara buruk, perkara tercela, sehingga tidak menampakkan sebagai pribadi-pribadi yang beriman kepada Allah, yang memiliki akhlak mulia. Baik, kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma yahsyuruhum jami'a." Dan ingatlah ketika hari Allah mengumpulkan mereka semuanya. Siapa mereka yang dimaksudkan? Tadi sudah kita terangkan, yaitu bangsa jin dan bangsa manusia yang kafir kepada Allah, yang melakukan kezaliman.
Apabila kita lihat ayat sebelum ini menerangkan tentang orang-orang beriman yaitu orang-orang yang memeluk agama Islam, orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Allah telah menyediakan untuk mereka surga. Surga itu adalah Darussalam, sudah kita terangkan, yaitu kampung yang selamat, yang di dalamnya kebaikan, semuanya kebaikan. Itu bagi orang-orang beriman. Jadi di hari akhirat kelak, bagi orang-orang beriman, surga, Darussalam, kampung selamat. Lalu bagi orang-orang kafir, kalau bagi orang-orang beriman surga, bagi orang-orang kafir neraka. Jadi ayat ini melanjutkan ayat sebelumnya, tapi ayat sebelumnya adalah balasan untuk orang-orang beriman, sekarang pula balasan untuk orang-orang kafir. Kemudian Allah tambahkan lagi, bukan hanya dari kalangan bangsa manusia, tetapi juga dari kalangan bangsa jin. Allah himpunkan mereka, Allah kumpulkan mereka semua, bangsa manusia dan bangsa jin. Kemudian Allah bertanya kepada bangsa jin terlebih dahulu. Sebenarnya Allah ingin menerangkan bahwasanya di sini tempat orang-orang kafir. Tapi sebelum menerangkan neraka sebagai tempat orang-orang kafir, ada bentuk tanya jawab pula terlebih dahulu. Allah tanya, siapa yang Allah tanya? Yang Allah tanya bangsa jin. Tetapi dalam ayat ini yang menjawab nantinya bangsa manusia. Kita lihat, Allah bertanya kepada bangsa jin, ya ma'asyaral jin, wahai bangsa jin. Tadi di pangkal disebutkan Allah menghimpunkan semuanya, bangsa jin dan bangsa manusia. Tapi dalam pertanyaan Allah menunjukkan kepada bangsa jin saja. Wahai bangsa jin, qad istakthartum, kamu telah banyak minal ins, menyesatkan manusia, menyesatkan yang sesat dari kalangan manusia. Allah bertanya kepada bangsa jin. Mengapa Allah bertanya kepada bangsa jin tentang penyesatan manusia? Sebab yang asal sekali menyesatkan itu bukanlah bangsa manusia menyesatkan bangsa manusia, tidak. Karena awal bangsa manusia itu adalah baik, Nabi Adam, Hawa. Siapa yang menyesatkan bangsa manusia sebelum manusia itu menyesatkan manusia yang lainnya dalam perjalanan kehidupan manusia berikutnya? Jin, yaitu iblis yang menyesatkan bangsa manusia. Iblis menyesatkan Nabi Adam dan Hawa sehingga tersesat, tidak lagi mengikuti petunjuk, mendekati pohon yang dilarang, akhirnya diusir dari dalam surga, diturunkan ke muka bumi. Berikutnya iblis pula bersumpah. Ini akan diterangkan dalam ayat-ayat yang akan datang. Iblis bersumpah bahwasanya iblis akan menyesatkan manusia dengan berbagai macam cara, dan sungguh-sungguh dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dengan berbagai macam cara. Di dalam ayat ini Allah menyampaikan kepada bangsa jin. Mengapa kepada bangsa jin? Sebab bangsa jin itulah yang asal di dalam menyesatkan manusia. Dan berikutnya ada bangsa manusia yang sudah disesatkan oleh bangsa jin. Bangsa manusia itu pula menyesatkan sebahagian yang lain dari bangsa manusia pula. Jadi berkurang tugas bangsa jin dalam menyesatkan manusia, karena telah dibantu oleh bangsa manusia. Karena kawan berkawan antara bangsa jin dengan bangsa manusia di dalam menyesatkan orang-orang beriman. Jadi mengapa Allah bertanya kepada bangsa jin? Karena merekalah yang asal di dalam menyesatkan manusia. Qad istakthartum, kamu telah banyak minal ins, menyesatkan manusia, telah menyesatkan orang yang sesat dari kalangan manusia. Ini tafsiran pertama. Ada tafsiran yang kedua dari para ulama. Apabila kita baca buku-buku tafsir, kita jumpai ada tafsiran yang lain, yaitu wahai bangsa jin, wahai golongan bangsa jin, sesungguhnya kamu telah menjadi banyak. Nah, kalau tadi kamu telah banyak menyesatkan manusia. Kalau sekarang tafsiran yang kedua, kamu wahai bangsa jin telah menjadi banyak dengan tersesatnya bangsa manusia olehmu.
Kalau bangsa jin saja tersesat dan tidak masuk pada bangsa manusia, jumlahnya tak begitu banyak. Tapi kalau ditambah lagi dengan bangsa manusia yang sesat, maka sudah menjadi banyak. Maka menjadi banyak maknanya istaktsartum. Sungguh kamu telah menjadi banyak, yaitu di dalam kesesatan, yaitu dengan bertambahnya yang sesat minal ins, dari kalangan bangsa manusia. Ini perlunya belajar tafsir, yaitu tafsir ini para ulama berusaha untuk memahami susunan dari kata-kata di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Bisa diterima, bisa. Apa sebab? Sebab kedua-duanya memang berlaku. Sudah banyak tidak bangsa manusia yang disesatkan oleh bangsa jin? Sudah, memang berlaku. Dalam surah Yasin disebutkan bahwasanya manusia yang disesatkan oleh bangsa jin itu sudah menggunung banyaknya. Jibilan kathiran. Jibilan dari kata jabal. Jabal maknanya gunung. Sudah menggunung manusia disesatkan oleh syaitan. Kalau jumlah penduduk muka bumi sekarang 7,2 miliar, yang kafir sekarang ini, yang tidak memeluk agama Islam adalah 2/3 lebih. 1/3 saja yang beragama Islam. Yang 1/3 pula dari kalangan bangsa manusia yang betul-betul menjalankan agama Islam, agama yang benar, sehingga berakhlak mulia. Berapa banyaknya? Sedikit sekali. Sangat sedikit sekali. Berarti betul tidak bahwasanya bangsa jin itu telah banyak menyesatkan bangsa manusia? Betul. Maka jangan ikut banyak orang. Kalau ikut banyak orang, maka bisa mengikuti kesesatan. Karena yang paling banyak dari kalangan bangsa manusia adalah yang sesat. Maka sistem demokrasi tak terpakai dalam Islam. Ikut suara terbanyak tak terpakai. Kalau yang banyak itu orang yang zalim, kemudian dengan suara terbanyak, pasti orang yang zalim akan memilih pemimpin yang zalim. Pasti, karena suara terbanyak. Penjahat akan memilih penjahat. Mafia akan memilih mafia. Preman akan memilih preman. Itu sistem suara terbanyak. Di dalam Islam, tidak, kepemimpinan bukan dengan suara terbanyak. Kepemimpinan itu adalah memang layak untuk memimpin atau tidak. Yang layak untuk memimpin adalah yang betul-betul mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia diciptakan oleh Allah, dan Allah telah menurunkan petunjuknya untuk diikuti oleh manusia yang telah diciptakan itu. Dan tidak ada pilihan bagi manusia kecuali mengikuti petunjuk Allah itu. Siapa yang mengikuti petunjuk Allah, itulah yang berhak untuk memimpin. Bagaimana dia akan memimpin, menunjuki manusia yang lain, kalau dia sendiri tidak mengikuti petunjuk? Ikutilah jalan yang benar, wahai rakyatku, tapi aku sendiri mengikuti jalan yang sesat ini. Mungkin diterima oleh akal? Tak akan mungkin. Nah, semakin jelas perkara ini. Rupanya Allah menyebut hakikat yang ada di alam ini, kebanyakan manusia adalah sesat. Apa sebab? Karena telah berhasil disesatkan oleh penyesat yang nyata, yaitu bangsa jin. Bangsa jin itu pun sudah banyak, karena bangsa jin itu setiap lahir dari keturunan bangsa jin itu tak mati. Lahir tak mati, hidup sampai hari kiamat. Bangsa jin itu juga nikah sesama mereka. Mereka juga berumah tangga. Mereka juga beranak pinak. Lahir anak-anak mereka, hidup selama-lamanya. Kalau bangsa manusia nikah juga, beranak pinak, lahir tapi sampai masanya mati. Jadi banyak sekarang bangsa jin ini.
Mungkin dalam ruangan lebih banyak bangsa jin mungkin dari bangsa manusia. Kita nggak tahu. Karena bangsa jin tak nampak. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia bisa melihat kamu, tapi kamu tidak bisa melihat mereka. Maka mereka banyak sekarang ini. Ada yang beriman, ada yang kafir juga dalam ruangan ini. Yang beriman mengikuti pengajian, yang kafir, nah itu yang mau membuat mengantuk itu tuh yang ada yang kafir. Karena mereka akan menggoda, memperdaya, mengganggu, sehingga manusia dapat disesatkan. Akhirnya jumlah bangsa jin menjadi lebih banyak dengan bangsa manusia di dalam kesesatan. Wa qala awliya'uhum minal ins, dan berkatalah teman-teman mereka dari kalangan bangsa manusia. Allah bertanya kepada bangsa jin, tapi yang menjawab adalah bangsa manusia. Mengapa Allah sampaikan seperti ini? Karena bangsa manusia dengan bangsa jin, meskipun dari bangsa yang berlainan, tetapi sudah menjadi satu kesatuan di dalam kesesatan. Sehingga yang satu ditanya, yang satu lagi menjawab, karena memang ia adalah satu kesatuan. Syaitan sesama syaitan, wakil mewakili. Kata bangsa jin, sudah kuwakilkan kepada bangsa manusia untuk menjawab. Menerangkan, mengapa bangsa manusia yang menjawab? Menerangkan bahwasanya bangsa jin dan bangsa manusia dalam kesesatan sudah menjadi satu kesatuan. Ketika Allah bertanya kepada bangsa jin, kemudian bangsa manusia yang menjawab, karena memang mereka sudah satu kesatuan. Ketika kita menyebut satu kesatuan, begitu dekatnya perhubungan antara bangsa manusia dan bangsa jin dalam kesesatan. Begitu dekatnya. Maka manusia ini tak susah untuk minta bantuan jin karena dekat sekali. Kemana dia pergi, jin itu ikut. Ini ada orang datang nih, macam mana ini? Nah, bangsa jin siap. Langsung apa yang diinginkan. Bangsa jin terus memberikan khidmatnya, memberikan layanannya, karena mereka sudah menjadi kawan atau sahabat setia, satu kesatuan. Jadi dukun payah untuk memisahkannya dari jin, dan jin itu tidak akan mau dipisahkan dari dukun. Maka mereka itu sangat erat sekali. Maka kalau kita menyuruh dukun yang pekat itu bertaubat, susah untuk bertaubat. Bertaubatlah Pak, bertaubat. Potonglah rambut bapak yang panjang ini, cabutlah cincin yang di jari itu. Oh, tak mau dia. Dibukakan atap rumah baru dia mau. Padahal dia sudah dalam sakaratul maut. Dia tahu akibat yang akan dia tanggung, tetapi dia tetap, karena sama-sama dalam kesesatan. Hatinya telah keras, telah tertutup, dalam mereka tenggelam dalam kesesatan, di dalam kekufuran. Apa kata bangsa manusia sebagai mewakili bangsa jin dalam menjawab pertanyaan Allah? Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Wahai Tuhan kami, sebahagian kami telah mendapatkan kenikmatan dari sebahagian yang lain. Istamta'a, mata'a, muta'ah, maknanya kenikmatan atau kesenangan. Biasanya juga dikaitkan dengan kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan, tapi mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu, kesenangan yang memperdaya, yang tidak sebenarnya. Wahai Tuhan kami, sebahagian kami telah mendapatkan kenikmatan dari sebahagian yang lain. Apa kesenangan bangsa jin? Kesenangan bangsa jin karena bangsa manusia sudah mengikuti perintahnya, mengikuti arahannya. Rendam batu besar itu, rendam batu besar. Ambil airnya, percikkan ke mukanya,
ambil air percikkan ke mukanya, jampi-jampi sedikit biar dia percaya, jampi-jampi sedikit supaya manusia percaya, patuh kepada bangsa jin. Mandikan keris itu pada malam 1 Muharram, mandi keris 1 Muharram, di istana pula dibuatnya lagi, dikumpulkan masyarakat orang, kumpulkan manusia sebanyak-banyaknya, berkumpul manusia sebanyak-banyaknya. Setelah mandi keris itu, maka air itu diperebutkan. Hei manusia, berebutlah air yang keramat ini. Berebut manusia mandi dengan air keramat. Maka syaitan pun tertawa-tawa. Itulah dia yang telah mengikuti perintahku. Senang syaitan? Senang. Maka sebahagian kami telah mendapatkan kesenangan dari sebahagian yang lain. Syaitan telah mendapatkan kesenangan dari bangsa manusia. Bangsa manusia pun sudah mendapatkan kesenangan pula dari syaitan ketika di dunia, yaitu apa yang diinginkannya syaitan bantu. Mau kebal, tahan pancung, maka syaitan pun mengatakan, kami siap membantu kamu supaya tahan pancung. Mau terbang, kami terbangkan kamu. Mau menghilang, kami hilangkan sehingga manusia tak melihatmu, dan seterusnya. Dan dia menikmati kononnya itu adalah kehebatan, keperkasaan, tetapi sebenarnya itu adalah istidraj, yaitu pemberian-pemberian Allah tujuannya untuk menghinakan. Dan manusia menikmati layanan yang diberikan oleh bangsa jin. Sebahagian mereka menikmati dari sebahagian yang lain. Ada dalam riwayat tafsir begini, ini sebahagian menikmati sebahagian yang lain. Dan kepercayaan ini ada pula pada bangsa kita, di sebahagian masyarakat kita, yaitu apabila bangsa Arab itu musafir dalam satu perjalanan, kemudian mereka berhenti di satu lembah umpamanya, maka mereka akan berkata di lembah tersebut, wahai penghuni lembah, jangan ganggu selama kami berada di lembah ini untuk beristirahat. Wahai penghuni lembah, lindungilah kami dari segala malapetaka. Senanglah syaitan jin ketika mendengarkan permintaan seperti itu, sebab manusia sudah meminta kepada selain Allah. Apa kata syaitan? Oh, nampaknya dia telah sesat, sebab dia tidak lagi meminta kepada Allah tetapi meminta kepada kami. Inilah yang kami inginkan, yaitu menyesatkan manusia itu. Kemudian bangsa manusia pula ketika berada di lembah itu dibantu oleh jin, dibantu oleh syaitan, yaitu ada umpamanya binatang buas mendekat, tiba-tiba menjauh saja. Oh, rupanya penghuni lembah ini telah menyelamatkan kita. Tertipu dan terpedaya. Sudah dapat apa yang didapat selama di dunia? Sudah. Apa yang didapat? Kenikmatan dari yang lain, tetapi di dalam kesesatan. Wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana, dan kami telah sampai kepada ajal yang ditentukan bagi kami. Kalau disebut kata ajal berarti ujung dari sesuatu, itu ajal. Ajal kita dalam hidup ini bermakna ujung dari umur kita itu. Mana ujung umur kita ini? Kalau seseorang itu umpamanya umurnya 70 tahun, 7 bulan, 7 hari, 7 jam, 7 menit, 7 detik, nah sampai situ habis yang disebutkan itu namanya ajal. Sekarang sudah sampai ajal kita? Belum. Andaikan ajal kita sudah sampai, ajal kematian, tidak akan dimajukan barang sedetik pun dan tidak akan dimundurkan barang sedetik pun. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal telah sampai, tidak akan dimajukan barang sesaat, tidak akan dimundurkan barang sesaat. Jadi apa makna ajal? Ujung dari sesuatu, ujung umur, ajal. Tetapi yang dimasukkan ajal di sini adalah ujung dari kehidupan duniawi. Ujungnya adalah kiamat. Dengan kiamat berakhir sudah kehidupan dunia, dan sekarang sudah sampai waktunya
hari akhirat, hari kiamat, hari pembalasan. Maka mereka mengatakan, kami sudah sampai kepada hari pembalasan. Inilah dia ujung dari kehidupan kami. Dahulu kehidupan dunia sudah habis, berakhir. Sekarang ini kehidupan akhirat, hari pembalasan. Maka ya Allah, apa yang akan engkau tetapkan ke atas kami, tetapkanlah. Bermakna mereka sudah pasrah dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang akan Allah putuskan, mereka akan terima. Maka Allah pun menjawab, qala an-naru mathwakum, api neraka itu sebagai tempat kediamanmu. Karena mereka telah pasrah, maka Allah pun menentukan untukmu api neraka. Mathwakum, kata mathwakum di sini al-iqamah ma'al istiqrar, yaitu berdiam di situ dan tetap berdiam di situ, tidak berganjak dari situ selama-lamanya. Nah, itu mana mathwakum. Kalau kita berdiam sekarang ini, di mana kita berdiam? Ada di Sukajadi, ada di Panam, ada di Rumbai. Tapi kita bergerak dari tempat itu, kita bergerak. Sekali-kali kita tinggalkan juga tempat itu. Kita pergi ke provinsi lain, ke daerah lain. Tetapi kalau disebut mathwakum, tetap di situ, tidak pernah berganjak di situ dan berdiam di situ selama-lamanya. Bermakna jangan harap untuk berpindah ke tempat yang lain. Berada di api neraka itu selama-lamanya. Digunakan kata mathwakum. Nah, ini perlu diterangkan karena kita mengaji tafsir. Kata mathwakum, kata yang menerangkan berdiam dan tetap berdiam di tempat itu untuk selama-lamanya. Kemudian Allah terangkan pula waktunya, khalidina fiha, kekal di dalam neraka itu selama-lamanya. Berarti ada penghujungnya, ada kesudahannya, ada akhirnya? Tidak. Illa masya Allah, kecuali apabila Allah menghendaki. Apa makna ini? Karena ketika disebut kecuali apabila Allah menghendaki, seakan-akan terasa bahwasanya apabila Allah menghendaki, Allah akan mengeluarkan mereka dari api neraka. Bukan begitu maknanya. Bukan. Karena kalau begitu maknanya bertentangan dengan ayat yang sebelumnya dan bertentangan dengan ayat yang lain. Karena banyak ayat yang lain menerangkan bahwasanya orang yang zalim itu, orang yang kafir itu berdiam dalam neraka selama-lamanya dan tidak akan dikeluarkan dari api neraka. Memang ada keinginan mau keluar. Setiap kali mau keluar, Allah kembalikan lagi ke dalam api neraka tersebut. Kullama aradu an yakhruju minha uidu fiha. Setiap kali mereka akan keluar dari api neraka itu, Allah mengembalikan ke dalam api neraka tersebut. Jadi apa makna kecuali Allah menghendaki, kecuali apabila Allah menghendaki, untuk menerangkan bahwasanya apapun yang berlaku di hari akhirat, ia adalah berdasarkan kehendak Allah. Itu satu tafsiran yang pertama. Semua berdasarkan kehendak Allah dan sudah menjadi kehendak Allah bahwasanya kediaman orang kafir itu adalah dalam api neraka selama-lamanya. Tetapi untuk menerangkan semuanya bergantung kepada kehendak Allah di hari akhirat, maka Allah pun menyebut illa masya Allah, kecuali apabila Allah menghendaki. Tetapi yang menjadi kehendak Allah adalah untuk orang-orang kafir api neraka selama-lamanya. Jelas? Jelas. Yang kedua, tafsiran yang kedua. Banyak tafsiran para ulama ini. Kita ambil yang populer saja. Tafsiran yang kedua yaitu ketika Allah menyebut mereka kekal dalam api neraka selama-lamanya kecuali apabila Allah menghendaki. Seakan-akan ada peluang untuk keluar dari api neraka. Seakan-akan ada peluang. Tetapi apakah Allah berkehendak mengeluarkan mereka dari api neraka? Tidak. Menerangkan seakan-akan mereka akan dikeluarkan dari api neraka, membuat mereka itu menjadi berharap untuk keluar dari api neraka. Karena ada ayat kecuali apabila Allah menghendaki, harap-harap Allah akan keluarkan dari api neraka.
Harap-harap Allah akan keluarkan dari api neraka, tetapi Allah tidak mengeluarkan mereka dari api neraka. Harap-harap itu adalah bagian dari siksaan tambahan. Paham? Kalau orang dihukum penjara 20 tahun, jelas 20 tahunnya. Kalau orang dihukum penjara sampai mati, jelas sampai mati, tak ada harapan. Sudah, jalani aja lah hidup itu dalam penjara selama-lamanya. Tetapi kalau tak ditentukan berapa lama di penjara, harap-harap akan keluar, tapi tak juga keluar. Sengsara atau tidak? Sengsara. Allah ingin menyengsarakan mereka, bukan hanya dengan api neraka, tetapi Allah juga menyengsarakan mereka dengan hati dan jiwa mereka sendiri yang berharap-harap, tetapi harapan yang tidak kunjung menjadi kenyataan. Ini hebatnya ayat Al-Quran. Siapa manusia yang bisa berfirman seperti ini? Tidak ada. Maka mengapa tak baca Quran? Mengapa lebih banyak baca Quran? Sementara Al-Quran bahasanya sangat indah dan penuh dengan makna yang berharga. Kita banyak melihat orang yang menghabiskan waktunya baca novel tebal-tebal habis. Novelnya tentang sihir lagi, Harry Potter. Apa maknanya? Tak ada nilainya. Ada sihir yang diperkenalkan di dalamnya, Quran. Maka para ulama kita menyebutkan, siapa yang tidak membaca Quran selama 40 hari, selama 40 hari tak pernah baca Quran. Ada di antara ulama menambahkan lagi, siapa selama 40 hari tidak mengkhatam Al-Quran, maka sesungguhnya kemunafikan telah ada dalam hatinya. Maka kita beruntung sekarang ini ada yang mensosialisasikan baca Al-Quran. One day, one juz, satu hari satu juz, bermakna 30 hari khatam Al-Quran. Nah, ini bagus sekali supaya terelak dari kemunafikan. Apa sajalah komunitas yang bisa membantu kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah sehingga terpelihara iman kita dan terjaga kita dari kemunafikan, insyaallah itu adalah komunitas yang baik. Inna rabbaka hakimun alim, sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Bijaksana menetapkan bagi yang berbuat baik, bagi yang beriman balasan yang baik, dan bagi yang berbuat buruk, yang bagi berbuat jahat dan yang kafir balasannya pun Allah berikan, yaitu berupa siksaan. Bagi yang beriman surga, bagi yang kafir neraka. Allah maha bijaksana. Inna rabbaka hakim alim, maha mengetahui dengan pasti mana dia. Kita mungkin tak tahu, sebab ada manusia yang pandai menipu pada hari ini, menunjukkan dirinya sebagai orang yang baik, tapi sebenarnya buruk. Mudah sekali untuk jadi orang baik sekarang ini. Pakai baju koko dan nampak baik dah, tambah songkok sikit, kemudian disandang sejadah itu, dah ada nampak seperti orang baik. Mau tambah lagi, panjangkan janggut sikit, lebatkan, kemudian hitamkan dahi sebagai atharus sujud, dah ada nampak seperti orang baik. Kemudian pegang Al-Quran, kundang dia kemana-mana, dan sudah nampak sebagai orang baik. Maka kita bisa jadi tertipu, terpedaya, ini orang baik ini. Oh, rupanya tidak. Susah kalau kita mau menentukan siapa sebenarnya orang yang baik. Tetapi bagi Allah mudah untuk mengetahui siapa orang yang baik, siapa yang tidak, sebab Allah maha mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Alim. Allahu Akbar. Kita pulanglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya, wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Ini lanjutan dari yang sebelumnya. Dan demikianlah kami menjadikan sebahagian orang yang zalim itu sebagai kawan, sebagai penolong,
sebagai pembantu kepada sebahagian yang lain. Di sini digunakan kata zalim. Apa sebab? Sebab orang yang kafir itu akan membantu dalam melakukan kezaliman. Kezaliman yang paling besar adalah kemusyrikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ketiga, Allah pun menyampaikan kepada bangsa jin dan bangsa manusia, bagaimana mereka itu bisa melakukan kezaliman, bagaimana mereka itu memilih kesesatan dan kekufuran. Wahai bangsa jin dan manusia, ya ma'syaral jinni wal ins, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati, apakah tak pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku? Satu lagi, itu yang menyampaikan, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan memperingatkan kepadamu tentang pertemuan harimu ini, yaitu pertemuan hari di mana kamu diambil pertanggungjawab di hari ini. Ada tidak rasul-rasul itu menyampaikan tentang hari ini? Maka mereka pun menjawab, qalu syahidna ala anfusina, ya Allah, kami bersaksi atas diri kami sendiri, rasul telah datang dan telah menyampaikan ayat-ayat dan telah memperingatkan tentang hari pertemuan ini. Lalu apa yang membuat mereka tersesat sehingga melakukan kezaliman, memilih kekufuran? Wa gharrathumul hayatud dunya, kehidupan dunia telah menipu mereka, maka berhati-hati dengan dunia ini. Allahu Akbar. Dunia bisa berkelahi, dunia bisa putus silaturahim, dunia bisa benci membenci, musuh memusuhi. Dunia ini juga bisa membuat kita membunuh. Ada orang yang bawa uang 200 juta atau 300 juta di Jalan Sudirman, kemudian datang pencopet, kemudian ditikamnya si pembawa uang ini, membunuh hanya untuk mendapatkan dunia yang tidak seberapa itu. Kehidupan dunia telah menipu mereka. Wa syahidu ala anfusihim, dan mereka bersaksi atas diri mereka sendiri, annahum kanu kafirin, bahwasanya mereka itu adalah orang-orang kafir. Ayat ini cukup terang, cukup jelas, tak perlu lagi untuk ditafsirkan, dan waktu kita sangat terbatas. Mudah-mudahan ayat yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أوتوا العلم